Dalam rintis Islam, Ismail adalah damba yang tak terlerai bagi Ibrahim. Tahun-tahun adalah penantian, dan waktu ke waktu adalah doa. Setelah penantian panjang, atas kemurahan Rabb-Nya, Ismail lahir. Damba itu menjadi kenyataan. Ismail adalah yang tak terlepaskan bagi Ibrahim. Sampai kemudian, Rabb-Nya menguji Ibrahim untuk melepaskan apa yang tak terlepaskan baginya. Belajar dari Ibrahim, ia mampu melepaskan apa yang sesungguhnya tak terlepaskan. Sebagai bukti, seorang lian kepada Zat yang Maha Tinggi atau Kausa Prima, yang dengannya segala sesuatu terjadi. Hari Raya Idul Adha atau yang akrab disapa dengan Hari Raya Kurban merupakan peristiwa penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya yang sekiranya Nabi Ibrahim menunggu untuk mendapatkan anak sekitar 80 tahun. Tapi Allah memerintahkannya untuk disembelih. Dengan rasa patuhnya, Nabi Ibrahim menyembelih putra kesayangannya. Dan saat proses penyembelihan, Allah menunjukkan kehendaknya dengan digantikan Nabi Ismail dengan seekor domba yang besar. Begitulah sejarah singkat tentang Idul Adha. Pada hari raya ini, umat muslim berkumpul pada pagi hari untuk melaksanakan sholat id bersama di tanah lapang atau masjid, seperti ketika merayakan Idul Fitri. Setelah sholat, dilakukanlah penyembelihan hewan kurban, seperti sapi, kerbau, unta, kambing, dan domba. Yang tentunya hewan itu harus sehat serta cukup umurnya dan juga tidak cacat. Idul Adha jatuh pada tanggal 10 bulan Zulhijjah. Hari ini persis 70 hari setelah perayaan Idul Fitri. Hari ini merupakan tasyrik, diharamkan berpuasa bagi umat Islam. Satu Tera hanya akan membahas tentang Hari Raya Idul Adha berupa sejarah singkat dan lainnya. Satu Tera tidak membuat video viral seperti sapi ngamuk, sapi kebal bacok, atau sapi yang lari ke rumah warga. Karena Idul Adha adalah puncak ibadah haji yang dilaksanakan umat muslim di Makkah. Terkadang Idul Adha disebut juga sebagai Idul Kurban atau Lebaran Haji. Lebaran Kurban tidak lepas dari kisah Nabi Ibrahim yang melakukan pengorbanan atas perintah Allah. Nabi Ibrahim disebut juga dengan bapaknya para nabi. Banyak teladan yang dapat kita ambil dari Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 120 yang artinya sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, qanita atau patuh kepada Allah dan hanif, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang menyekutukan Allah. Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail di padang Arafah. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah As-Saffat ayat 102 yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada usia sanggup berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku sedang menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."
Wah, kalau kita gimana ya? Ketika ayah kita ngomong begitu, pasti kita bakalan kabur dari rumah. Padahal Nabi Ibrahim telah lama merindukan untuk memiliki anak. Namun, karena Nabi Ibrahim seorang yang patuh, maka ia mendahulukan perintah Allah dengan cara menaatinya. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut juga mendapat dukungan dari anaknya sendiri, bahkan meminta untuk segera melaksanakannya. Sungguh kita bisa banyak belajar dari sejarah Idul Adha ini. Contohnya, bagaimana kita mengikhlaskan sesuatu ketika sesuatu yang sudah lama kita nanti dan setelah kita dapatkan, tapi malah diminta untuk dikurbankan. Bisakah kita meniru keimanan Nabi Ibrahim? Adanya penyembelihan hewan kurban, umat Islam akan bergotong royong, saling bantu-membantu satu sama lain. Hal ini dapat terlihat ketika penyembelihan dimulai sampai waktu pembagian daging hasil penyembelihan, sehingga seluruh umat muslim bisa merasakan manisnya daging untuk menjadi masakan yang lezat. Sahabat Satu Tera, dagingnya tahun ini mau dibikin apa? Sate, rendang, atau dendeng? Tapi ingat, kolesterolnya ya, jangan berlebihan. Sungguh sangat indah berbagi di Hari Raya Idul Adha, di mana seluruh umat muslim bisa menikmati manisnya rasa daging. Jangan hanya berkurban perasaan sedih karena ditinggal mantan dari tahun ke tahun. Satu Tera pamit, selamat Idul Adha 1442 Hijriah. Oke. Win. Salam.